Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas Honda Beat Deluxe terbaru 2022 warna matte black. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. Jadi bicara soal harga, Honda Beat Deluxe terbaru 2022 dibanderol di 18.925.000. Jadi cukup menambah 75.000 lagi, sudah tembus 19 juta kawan-kawan. Untuk harga terbaru di bulan Mei 2022. Dan untuk mendapatkan Honda Beat Deluxe sendiri, tidak hanya Beat Deluxe ya, jadi Beat Sporty, CBS, CBS ISS, dan Deluxe itu membutuhkan waktu yang cukup lama kawan-kawan, karena estimasinya seperti yang kita lihat di list itu untuk area Jawa 2 bulan sampai dengan 2,5 bulan, sedangkan di luar Jawa bisa sampai 3 bulan. Jadi buat kalian yang mau beli Honda Beat Sporty, CBS, CBS ISS, dan Deluxe, wajib banget bersabar. Oke, buat kalian yang berencana akan melakukan pembelian Honda Beat Deluxe maupun Beat CBS, CBS ISS, di sini saya akan tunjukkan beberapa fitur unggulan dan spesifikasi yang dimiliki oleh Honda Beat ini kawan-kawan. Oke, yang pertama kita akan bahas di sektor mesinnya. Jadi untuk Honda Beat sendiri menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin hanya 0,65 liter. Dan motor ini juga sudah dibekali dengan rangka e-Surf yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Nah, bicara soal konsumsi bahan bakar, untuk Honda Beat terbaru ini tidak bisa diragukan soal keiritannya, karena dalam 1 liter bahan bakar kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Jadi irit banget kawan-kawan. 1 liter bahan bakar bisa 60 kilometeran. Kemudian kita lanjut ke sektor kaki-kaki. Jadi untuk bagian suspensi depannya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff di sini. Kemudian desain velg yang digunakan menggunakan desain berbentuk V, menggunakan warna full hitam doff. Kemudian untuk bagian bannya tentunya sudah menggunakan ban tubeless, dan yang digunakan di sini merek Federal kawan-kawan, dengan ukuran ban depan 80/90 ring 14. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah dibekali dengan disc brake dengan disc tipe non-wave. Di bagian kaliper menggunakan Nissin 1 piston dan sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Ini dia. Kemudian di bagian kaki-kaki belakangnya untuk suspensinya sendiri menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri. Ini dia. Namun belum menggunakan shock tabung di sini. Kemudian di bagian pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol. Jadi untuk disc brake-nya hanya terdapat di bagian pengereman depan saja. Kemudian untuk ban belakangnya sendiri di sini menggunakan ukuran yang cukup besar, 90/90 ring 14 merek Federal, dan tentunya sudah tubeless kawan-kawan. Kemudian di sektor pencahayaan untuk bagian headlampnya sendiri sudah menggunakan full LED. Ini dia dengan desain yang lebar ke samping dan lancip di bagian ujung sampingnya. Kemudian untuk bagian sennya sendiri masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Ini dia kawan-kawan. Jadi untuk headlampnya sendiri LED, sennya masih bohlam biasa. Kemudian di bagian stop lampnya juga masih menggunakan bohlam biasa dengan dibalut mika berwarna merah. Ini dia. Kemudian di bagian sen belakangnya juga masih menggunakan bohlam biasa. Jadi memang LED-nya sendiri hanya terdapat di bagian headlampnya saja. Di bagian speedometer menggunakan perpaduan antara analog dengan digital. Jadi di bagian kecepatannya menggunakan analog dengan background berwarna hitam, dan untuk bagian angka-angkanya menggunakan paduan warna putih dengan warna biru. Kemudian untuk indikator bahan bakar dan odonya di bagian tengah menggunakan digital kawan-kawan.
Sedangkan di bagian atas terdapat beberapa indikator, ini dia, seperti idling, kemudian lampu jarak jauh, mil injeksi, sen, dan lain-lain. Dan tidak lupa di bagian ujung atas sebelah kanan terdapat indikator ECO, karena Beat ini sudah dibekali dengan teknologi ECO. Kemudian untuk frame bagian luarnya di sini menggunakan warna hitam glossy yang menjadi satu dengan visor depannya. Jadi ini posisinya menyatu hingga ke bagian frame speedometernya. Tidak lupa juga di bagian tengah terdapat logo Honda 3D, ini dia. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh dan jarak pendek. Kemudian klakson di bagian tengah dan sen berada di paling bawah. Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter dan ISS atau idling stop system. Tapi untuk fitur ISS sendiri hanya tersedia di Honda Beat Deluxe dan Beat CBS ISS. Untuk versi terendahnya di versi CBS tidak tersedia fitur ISS. Kemudian tidak lupa juga di sisi sebelah kiri untuk handle remnya ini terdapat tuas pengunci rem, ini dia, dengan desain yang sangat kokoh dan sangat besar kawan-kawan. Nah ini dia. Kemudian kita lanjut turun ke bagian keamanannya. Sayang sekali di bagian keamanan masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dan dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Jadi belum tersedia alarm maupun answer back, yang menurut saya dari segi keamanannya masih cukup kurang sih ya. Belum mumpuni seperti Honda Scoopy atau Vario 125 ISS yang sudah dibekali dengan answer back dan alarm. Kemudian di sebelah kanannya terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot colokin anak kunci ke belakang. Cukup dengan memencet tombol maka jok akan otomatis terbuka. Kemudian di bagian dashboardnya ini terdapat dua rak ya. Di sebelah kiri terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu lebar. Kemudian di sebelah kanan terdapat rak yang tertutup. Ketika kita buka, di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Tapi untuk space-nya sendiri ini tidak terlalu besar kawan-kawan, jadi kecil ya. Nah untuk power chargingnya juga menggunakan model yang lama, jadi masih butuh adaptor tambahan dengan daya maksimal 12 volt. Jadi modelnya seperti ini. Tidak bisa langsung colok USB seperti Scoopy, Vario 160 maupun PCE kawan-kawan. Dan untuk kalian yang mau ngecas smartphone kalian, mau nggak mau memang HP-nya harus keluar. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam raknya, kemudian dicas ditutup seperti Scoopy dan Vario, kemudian PCE itu tidak bisa. Melainkan ketika kalian ngecas, mau nggak mau HP-nya harus keluar karena tidak ada ruang di bagian rak sebelah kanannya. Kemudian untuk bagian tengah juga tidak lupa terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel di sini, hanya tersedia satu di bagian depan. Kemudian untuk bagian decknya sini full menggunakan bahan plastik kasar kawan-kawan. Nah di bagian step floornya terdapat motif atau tekstur ya bergerigi seperti ini yang akan memberikan cengkraman ketika kaki kalian berpijak di bagian step floornya. Untuk posisi akinya dia berada di bawah dan di tengah sini kawan-kawan. Ini dia, ditutup oleh cover plastik ini. Kemudian untuk space antara bagian depan dan belakangnya ini cukup luas, jadi cukup fungsional buat kalian bawa-bawa tas atau bawa-bawa galon, tabung gas dan belanjaan. Yang jelas buat harian ini pas banget. Walaupun motor ini kecil atau ramping, tapi space antara depan dan belakang dan juga bagian sampingnya ini cukup luas. Nah untuk penampakannya seperti ini di bagian step floornya. Sekarang kita ke bagian joknya. Jadi untuk joknya sendiri ukurannya tidak terlalu lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping di bagian sampingnya, namun cukup panjang di sini kawan-kawan. Menggunakan warna full hitam, terdapat motif bintik-bintik di bagian permukaannya. Untuk bahannya sendiri saya rasa tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras juga. Tapi untuk perjalanan jauh sekitar 2 atau 3 jaman saya rasa sih bakal panas ya pantatnya ya, karena memang ukurannya ini tidak terlalu lebar. Andaikan tidak terlalu empuk, ukurannya cukup besar seperti PC ataupun ADV, itu tidak terlalu panas sih menurut saya. Kemudian di bagian bagasinya ini dapat menampung sebanyak 12 liter dengan desain bagasi yang kecil memanjang. Jadi untuk bagasinya sendiri nggak bisa masuk helm kawan-kawan, karena dia tidak lebar ke samping melainkan memanjang ke depan seperti ini. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya sendiri dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Jadi cukup besar ya untuk sekelas motor Matic 110 cc. Kemudian di bagian atasnya ini tidak langsung tangki, melainkan ada balutan cover lagi kawan-kawan, plastik ya, menggunakan plastik kasar. Warnanya hitam doff, terdapat tulisan Beat yang diukir ke dalam dan ada tekstur seperti ini, seperti karbon, yang menambah kesannya semakin elegan lagi di bagian
tangki atasnya. Kemudian untuk bagian behel belakangnya, ini ciri khas dari Honda Beat, jadi dibalut dengan karet di bagian permukaannya, walaupun di dalamnya besi. Jadi dari dulu untuk Beat sendiri, untuk model behelnya dia seperti ini, jadi ada karetnya di bagian permukaannya, menggunakan warna full hitam doff dan terdapat motif atau tekstur seperti karbon. Nah ini dia kawan-kawan, hingga ke bagian bodi belakang atasnya sini. Nah ini dia, ini menggunakan plastik kasar juga, yang teksturnya pun sama seperti di bagian behelnya. Sekarang kita beralih ke bagian CVT dan cover filter udaranya. Jadi di bagian CVT-nya ini menggunakan warna full hitam, terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam di bagian belakang. Jadi untuk bagian depannya ini terdapat cover plastik kawan-kawan. Ini dia, jadi paduannya cover plastik di bagian depan, kemudian belakangnya besi seperti ini. Nah masih terdapat fitur kickstarter atau selas-lahan yang sudah tidak tersedia di Scoopy, Vario, PCX, dan EDV. Tapi untuk Honda Beat sendiri masih tersedia fitur kickstarter. Kemudian di bagian cover filter udaranya ini juga menggunakan warna full hitam doff dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan sudah dibekali dengan teknologi ESP namun belum ESP Plus. Jadi di sini terdapat emblem ESP. Kemudian untuk bagian tengahnya juga terdapat tambahan, ini dia, karet di bagian atas. Jadi di sini tidak tersedia hager melainkan ada tambahan karet yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan atau percikan air ketika hujan. Jadi lumpur tidak akan naik ke bagian throttle bodinya, maksud saya akan ke depan ya, akan tertahan oleh karet ini kawan-kawan. Kemudian untuk bagian step belakangnya sayang sekali masih menggunakan model pipa yang dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi untuk bagian stepnya ini lebih mumpuni step Honda Beat Street yang sudah menggunakan bahan aluminium. Tapi untuk Beat Sporty sendiri masih menggunakan pipa yang ada karetnya. Jadi untuk pipa sendiri itu penggunaannya lebih gampang karatan kawan-kawan, dibandingkan dengan yang model aluminium itu lebih awet. Nah bicara soal desain, menurut saya Honda Beat ini walaupun bodinya kecil atau ramping, desainnya sangat sporty. Jadi ini adalah desain yang dimau oleh rata-rata masyarakat Indonesia. Jadi biasanya masyarakat Indonesia itu suka desain atau tampilan yang serba runcing atau lancip. Contohnya Honda Beat Deluxe ini kawan-kawan. Jadi di bagian batok kepalanya ini desainnya lancip di bagian ujung depannya. Begitu juga dengan bagian visornya. Jadi visor atasnya ini juga bentuknya lancip di bagian ujung depan. Di bagian kanan dan kirinya juga terdapat lekukan-lekukan atau sudut yang sangat tajam. Jadi kesannya seperti berotot di sini di bagian tengah, sampingnya. Jadi memang tidak bisa diragukan soal desain, juara banget sih untuk Honda Beat 2022 ini. Menggunakan warna full hitam doff. Jadi untuk Honda Beat Deluxe sendiri atau versi tertinggi ini warna hitam yang digunakan hitam doff kawan-kawan. Kemudian tidak hanya di bagian batok kepala, di bagian bodi depannya juga desainnya serba runcing atau lancip. Seperti yang kita lihat di bagian fairingnya kanan kiri, ini juga desainnya lancip di bagian ujung atasnya. Kemudian di bagian bawah juga lancip lagi kawan-kawan. Ini dia, ada total 3 sudut, kanan kiri dan bagian tengahnya. Kemudian di bagian dasinya ini menggunakan bahan plastik kasar, warnanya hitam doff juga, yang menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi memang Matic-Matic zaman sekarang dudukan plat nomornya sudah tidak menggunakan besi lagi, jadi menggunakan plastik seperti ini. Nah di bagian ujung depannya juga desainnya lancip, terdapat lubang di bagian tengahnya kawan-kawan. Nah untuk positionnya ini ada di atas, desainnya juga lancip atau runcing ke bagian atas. Untuk reflektornya sendiri ini menggunakan warna clear atau bening. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini dia penampakannya seperti ini. Jadi dia ke depan, kemudian ada lekukan ke belakang lagi, ditarik hingga ke bagian bawah, full hitam doff. Hanya terdapat balutan stripping Honda di sini menggunakan warna putih. Kemudian untuk desain bagian fender atau spakbor depannya ini juga serba runcing, ini dia. Jadi di bagian samping tidak ada tambahan kuping samping, jadi langsung ke depan seperti ini. Nah, jika kita melihat dari bagian depan ini terdapat 2 lekukan atau sudut di bagian kanan dan kirinya, sedangkan di bagian ujungnya desainnya ini runcing atau lancip kawan-kawan. Jadi jika kita melihat dari bagian depannya full seperti ini. Nah ini dia untuk Honda Beat Deluxe Matte Black terbaru 2022. Kemudian kita mundur ke bagian bodi belakangnya. Jadi bagian bodi belakangnya juga menggunakan warna full hitam doff. Nah di bagian bawahnya terdapat
stripping menggunakan warna silver, bertuliskan Compact Sportmatic. Ini dia, kecil. Kemudian di bagian bawahnya sini hingga ke bagian dek belakangnya ini menggunakan bahan plastik kasar full, terdapat tekstur seperti karbon di bagian permukaannya, di bagian samping hingga ke bagian depannya. Kemudian di bagian belakang ini sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi hanya terdapat tulisan Beat menggunakan emblem timbul berwarna chrome. Nah, di bagian bawahnya terdapat tulisan idling stop. Sedangkan di bagian bawah sini hingga ke bagian fendernya ini menjadi satu, menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff, dan lagi-lagi terdapat motif atau tekstur seperti karbon di bagian permukaannya. Nah, ini dia. Jika kita melihat dari bagian belakang seperti ini untuk fendernya. Jadi fendernya sendiri ukurannya cukup panjang, hampir setengah rodanya. Kemudian terdapat lampu plat nomor juga di sini yang nongol keluar ya. Terdapat stripping bertuliskan Honda di bagian atas, dan tidak lupa juga di sini terdapat mata kucing berwarna merah, kawan-kawan. Nah, jika kita melihat full dari bagian belakang seperti ini untuk desain daripada stop lamp hingga ke bagian fendernya dari Honda Beat Deluxe terbaru 2022 warna matte black. Dan ini dia untuk penampakan full tampak dari sisi sebelah kanan untuk Honda Beat Deluxe warna matte black 2022 ini. Kita akan coba lihat dari sisi depan full. Nah, ini dia untuk desain dari bagian fairing hingga ke bagian headlampnya. Kemudian kita akan lihat dari sisi sebelah kiri. Nah, ini dia untuk desain dari sebelah kiri. Kemudian kita akan lanjut ke bagian bodi belakangnya full. Nah, ini dia untuk desain dari bagian bodi belakangnya. Oke, jadi cukup sekian video kali ini ya, seputar informasi Honda Beat Deluxe terbaru 2022. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Dan tentunya juga dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana akan melakukan pembelian Honda Beat Deluxe terbaru 2022. Jadi sudah tahu harga terbarunya, kemudian estimasi waktu indennya. Dan buat kalian yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda Beat series, baik itu Deluxe, CBS ataupun CBS ISS, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi cukup sekian video kali ini, nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo, dan sampai jumpa.